Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi video tentang chapter 14, yaitu Foreign Currency Financial Statement. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hikmatul Hasanah dengan PM akhir 033. Selanjutnya ada Eka Norafia dengan PM akhir 036. Selanjutnya ada Nasyiwa Salsabila dengan PM akhir 037. Dan ada Halimatus Sadia dengan PM akhir 105. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep functional currency. Jadi, functional currency itu adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana suatu entitas beroperasi. Dan biasanya ini itu adalah mata uang yang diterima dari pelanggan dan digunakan untuk membayar kewajiban. Nah, GAAP itu mengidentifikasi faktor-faktor berikut yang harus dipertimbangkan manajemen ketika menentukan mata uang fungsional anak perusahaan. Yang pertama ada arus kas. Jika arus kas terkait aset dan kewajiban entitas asing didenominasi dan diselesaikan dalam mata uang lokal, maka mata uang lokal kemungkinan merupakan functional currency. Yang kedua, harga jual. Jika harga jual produk ditentukan oleh kompetisi lokal atau regulasi pemerintah lokal, maka mata uang lokal kemungkinan merupakan functional currency. Yang ketiga ada pasar penjualan. Jika pasar penjualan terutama di negara induk atau kontrak penjualan didenominasi dalam mata uang induk, ini mengindikasikan bahwa mata uang induk adalah functional currency. Yang keempat ada biaya operasi. Jika biaya seperti tenaga kerja dan bahan baku, terutama biaya lokal, ini memberikan bukti bahwa mata uang lokal adalah functional currency. Yang kelima ada pembiayaan. Jika pembiayaan didenominasi terutama dalam mata uang lokal dan dana yang dihasilkan dari operasi cukup untuk melayani utang yang ada dan yang diharapkan, maka mata uang lokal kemungkinan merupakan functional currency. Yang keenam ada volume transaksi intercompany. Volume tinggi transaksi dan pengaturan intercompany itu mengindikasikan bahwa mata uang induk mungkin merupakan functional currency. Selanjutnya yaitu ada metode konversi functional currency. Di sini terdapat dua metode konversi. Yang pertama ada current rate method atau metode translasi. Metode ini digunakan ketika functional currency adalah mata uang lokal entitas asing. Untuk prosedurnya, yang pertama, semua aset dan kewajiban ditranslasikan menggunakan nilai tukar saat ini atau current rate pada tanggal neraca. Yang kedua, item laporan laba rugi ditranslasikan menggunakan nilai tukar rata-rata periode. Nah, keuntungan atau kerugian translasi ini itu dilaporkan dalam OCI atau Other Comprehensive Income sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham. Metode konversi yang kedua ada temporal method atau metode remeasurement. Nah, metode ini itu digunakan ketika functional currency adalah dolar Amerika Serikat atau mata uang induk. Nah, prosedurnya yang pertama, aset dan kewajiban moneter di remeasure pada nilai tukar saat ini. Yang kedua, aset dan kewajiban non moneter di remeasure pada nilai tukar historis. Nah, keuntungan atau kerugian remeasurement ini itu dimasukkan dalam laba bersih periode berjalan. Selanjutnya pada rasional ekonomi, current rate method ini itu digunakan ketika anak perusahaan beroperasi secara independen di negara asing tanpa nilai tukar terbatas pada investasi bersih induk, sehingga penyesuaian tidak mempengaruhi laba berjalan. Yang kedua ada pada saat temporal method itu digunakan ketika anak perusahaan berfungsi sebagai perpanjangan dari operasi induk. Transaksi anak perusahaan seolah-olah dilakukan langsung oleh perusahaan induk sehingga keuntungan atau kerugian nilai tukar mempengaruhi laba berjalan. Selanjutnya kita akan membahas tentang entitas asing yang beroperasi di ekonomi yang berinflasi tinggi. Jadi dalam perekonomian dengan inflasi yang sangat tinggi, nilai mata uang lokal ini turun cepat sehingga harga barang dan jasa ini melonjak dan kurs mata uang terhadap dolar melemah drastis. Nah, kondisi ini menimbulkan masalah dalam mengonversi laporan keuangan mata uang asing ke dolar AS karena perubahan nilai tukar dapat menyebabkan selisih terjemahan yang sangat besar. Nah, metode Kursky atau current rate method biasanya menempatkan keuntungan atau kerugian terjemahan pada penghasilan komprehensif lain atau ECI.
Tetapi untuk entitas di negara hiperinflasi, metode ini menjadi tidak memadai. Oleh karena itu, menurut GAAP ASC 830, jika suatu negara memiliki tingkat inflasi kumulatif sekitar 100% atau lebih dalam kurun waktu 3 tahun, laporan keuangan entitas asing ini harus di-remeasures menggunakan dolar AS sebagai mata uang fungsional. Nah, keuntungan dan kerugian selisih kurs dari proses remeasurement ini diakui langsung dalam laba rugi untuk mencerminkan dampak hiperinflasi terhadap laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi bisnis. Jadi pada tanggal kombinasi bisnis, aset dan liabilitas entitas asing diterjemahkan ke dolar AS menggunakan kurs saat ini yang berlaku pada tanggal tersebut. Aset dan liabilitas teridentifikasi dari operasi asing disesuaikan terlebih dahulu ke nilai wajar dalam mata uang lokal sebelum diterjemahkan pada kurs tanggal kombinasi. Setiap perbedaan antara nilai wajar investasi dan aset bersih yang diakuisisi setelah diterjemahkan dicatat sebagai goodwill atau pembelian dengan harga murah sesuai GAAP. Nah, perlakuan selisih antara nilai wajar dan nilai buku, misalnya nilai wajar perangkatan melebihi nilai bukunya, bergantung pada apakah entitas asing tersebut menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang fungsionalnya. Jika pembukuan menggunakan mata uang fungsional, maka kelebihan nilai wajar atas nilai buku dialokasikan dalam mata uang lokal dan selanjutnya diterjemahkan menggunakan metode kurs saat ini. Penyusutan atas kelebihan tersebut diterjemahkan menggunakan kurs rata-rata periode tersebut, saldo belum disusutkan pada akhir periode diterjemahkan menggunakan kurs akhir tahun, dan setiap kerugian atau keuntungan translasi yang dihitung sebagai selisih diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau OCI sebagai penyesuaian ekuitas dari translasi. Tapi, jika pembukuan tidak menggunakan mata uang fungsional, maka pengukuran kembali diperlukan dan kelebihan nilai wajar yang dialokasikan harus diamortisasi terlebih dahulu menggunakan kurs historis yang berlaku pada saat kombinasi bisnis. Nah, perhitungan jumlah kepentingan dan pengendali didasarkan pada laporan keuangan anak perusahaan yang telah diterjemahkan atau diukur kembali dan disesuaikan untuk selisih nilai wajar atau nilai buku. Metode ekuitas untuk investasi juga harus diterapkan setelah laporan keuangan investi diterjemahkan atau diukur kembali. Ilustrasi dari kasus translasi, di mana Pat Corporation, sebuah perusahaan AS, membayar $525.000 tunai untuk mengakuisisi seluruh saham perusahaan Inggris Star Company ketika nilai buku aset bersih Star sama dengan nilai wajar. Kombinasi bisnis ini terjadi pada 31 Desember 2016 ketika kurs pound sterling adalah $1,50. Aset dan ekuitas Star pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut yang ada di tabel. Nah, pada tahun 2017, pound sterling melemah terhadap dolar AS sehingga kurs akhir tahun menjadi $1,40. Nah, kurs rata-rata tahun 2017 adalah $1,45. Nah, Star harus membayar dividen sebesar 30.000 pound sterling pada 1 Desember 2017 ketika kurs adalah $1,42. Hasil laporan keuangan anak perusahaan asing dapat menerjemahkan neraca saldo yang telah disesuaikan milik Star per 31 Desember 2017 ke dalam dolar AS sebelum mencatat investasinya dengan metode ekuitas dan menyusun laporan keuangan konsolidasi dengan Star. Nah, hal ini bisa kalian lihat pada gambar di samping, di mana current rate method digunakan untuk anak perusahaan asing yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang pelaporan induk, yaitu dolar AS. Nah, semua aset dan liabilitas diterjemahkan menggunakan kurs pada tanggal neraca, sedangkan seluruh laporan laba rugi diterjemahkan menggunakan kurs rata-rata selama periode berjalan untuk mendekati kurs yang berlaku saat transaksi pendapatan dan beban terjadi. Nah, dividen diterjemahkan menggunakan kurs pada saat dividen dibayarkan. Akun ekuitas pemegang saham anak perusahaan tidak diterjemahkan menggunakan kurs kini. Modal saham dan tambahan melalui sektor diterjemahkan menggunakan kurs pada saat anak perusahaan diakuisisi. Saldo akhir laba ditahan tidak diterjemahkan ulang setelah akuisisi, melainkan dihitung dari laba ditahan pada saat akuisisi, ditambah laba bersih yang telah diterjemahkan lalu dikurangi dividen seluruhnya dalam jumlah dolar. Pada tahun-tahun berikutnya, laba ditahan awal yang diterjemahkan untuk suatu periode merupakan laba ditahan akhir yang diterjemahkan dari periode sebelumnya. Nah, setelah seluruh akun laporan keuangan diterjemahkan ke dalam dolar, total debit dan kredit dijumlahkan. Selisih yang diperlukan untuk menyeimbangkan sisi debit dan kredit dicatat sebagai penyesuaian ekuitas akibat translasi dan dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain atau OCI. Selanjutnya ada equity method of counting. Pencatatan awal investasinya itu PAT mencatat investasi pada Star sebesar $525, itu nilai wajar per 31 Desember 2016. Terus tujuannya itu melacak nilai total investasi sebelum konsolidasi. Penerimaan dividen pada 1 Desember 2017 itu Star membayar dividen sebesar €30.000, diterima PAT sebesar $42.600.
Kurs saat pembayaran itu $1,42 per euro. Dividen harus diterjemahkan menggunakan kurs saat dibayar. Jurnalnya cash itu bertambah sebesar $42.600. Terus investment instar di kredit $42.600. Pengukuran laba STAR tahun 2017, PAT menggunakan equity method berdasarkan laporan keuangan STAR yang telah diterjemahkan. Jurnal 2017, investment instar sebesar $93.200. OCI kerugian translasi sebesar $28.600 pada income from STAR sebesar $121.800. Yang selanjutnya di sini ada kondisi laporan keuangan mata uang asing Star Company. Jadi dasar-dasarnya yang pertama perusahaan induk Path Corporation AS, lalu ada anak perusahaan Star Company Ltd Inggris, lalu ada mata uang fungsional Street Bond and menunjukkan prosedur terjemahan translation, lalu ada mata uang pelaporan Path dan konsolidasi US dollar. Tujuannya sendiri menggabungkan laporan keuangan STAR ke dalam laporan PAT. Lalu prosedur terjemahannya sendiri, prosedur ini menggunakan current rate method atau metode nilai tukar kini sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK atau Generally Accepted Accounting Principle atau GAAPAS, karena mata uang fungsional STAR adalah mata uang lokalnya. Selisih kurs dari terjemahan tidak masuk ke laba rugi. Lalu ada dampak bersih dari terjemahan ini dicatat sebagai keuntungan atau kerugian dalam ekuitas. Ini mencerminkan perubahan nilai aset bersih STAR akibat fluktuasi kurs yang ada pada gambar di samping ini. Yang terakhir ada remeasurement atau pengukuran kembali STAR Company. Dasar-dasarnya sendiri yang pertama ada asumsi baru, yaitu mata uang fungsional STAR diasumsikan adalah US dollar. Lalu ada menunjukkan prosedur remeasurement pengukuran kembali. Lalu ketika operasi anak perusahaan ini sangat terintegrasi dengan operasi perusahaan induk, lalu perhitungan penyesuaiannya sendiri yaitu selisih kurs dari remeasurement masuk ke laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian kurs. Terlihat pada gambar di samping ini. Lalu yang gambar terakhir ini yaitu remeasurement ini metode temporal secara akuntansi lebih kompleks dan membutuhkan pelacakan kurs historis untuk aset non-moneter. Hedging a net investment in a foreign entity. Perusahaan Amerika Serikat yang memiliki investasi pada entitas asing dapat melakukan kontrak forward atau transaksi valuta lainnya untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar atas net investment mereka. Jika transaksi tersebut ditetapkan dan efektif sebagai hedge atas net investment, maka keuntungan atau kerugian yang muncul dicatat sebagai translation adjustment di bagian ekuitas dan dimasukkan ke dalam comprehensive income, bukan net income. Perlakuan ini dilakukan karena proses translasi laporan keuangan entitas asing dengan mata uang fungsional selain USD juga menghasilkan translation adjustment yang masuk ke comprehensive income. Sehingga hasil hedging berfungsi mengimbangi penyesuaian tersebut. Namun, jika entitas asing menggunakan USD sebagai mata uang fungsional, prosedur hedge net investment tidak berlaku. Dalam kondisi ini, hedging dianggap sebagai spekulasi dan seluruh keuntungan atau kerugian baik dari remeasurement, laporan keuangan maupun dari hedging itu sendiri harus diakui dalam net income periode berjalan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.